Dua pemain dipastikan akan meninggalkan Persib Bandung setelah laga kontra Port FC yang digelar pada Kamis 28 Oktober. Dua pemain yang harus meninggalkan Persib setelah laga kontra Port FC adalah Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Mereka harus pergi meninggalkan Persib karena mesti membela timnas Indonesia yang akan bersiap menghadapi Piala AFF atau ASEAN Championship. Mereka akan bergabung setelah pertandingan melawan Port FC. Kakang dan Robby Darwish, ungkap pelatih Boyan Hodak. Itu artinya Kakang dan Robby Darwish kemungkinan besar tidak akan memperkuat Persib menghadapi Zhejiang FC pada laga terakhir grup F ACL2. Selain Kakang dan Robby Darwish, pemain Persib lainnya yang juga masuk daftar panggilan pelatih timnas adalah Ferdiansyah. Tetapi dalam perjalanannya, Sintayong urung memasukkan nama Ferdiansyah dalam daftar pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri di Piala AFF tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di laga pertama, timnas akan menghadapi tuan rumah Myanmar pada Senin 9 Desember mendatang tuntasnya. Persib Bandung tidak perlu khawatir terkena sanksi denda karena melepas dua pemain mudanya ke timnas Indonesia. Dua pemain muda Persib, Kakang Rudianto dan Robby Darwish, bergabung dengan timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala AFF 2024. Artinya, paling tidak Persib tidak akan diperkuat wonderkid-nya selama pertandingan pada Desember. Persib pun hanya akan memiliki Ferdiansyah sebagai pemain U22 yang dicoret dari daftar pemusatan latihan timnas Indonesia. Meski demikian, Persib tidak perlu khawatir dengan sanksi denda yang menghantui karena regulasi Liga 1. Seperti diketahui, ada sanksi untuk klub yang melanggar tidak memainkan pemain dengan denda 200 juta jika tidak memainkan pemain U22. Sementara itu denda 100 juta jika ada akumulasi durasi pemain U22 yang tidak dipenuhi pada akhir musim nanti. Namun, regulasi ini resmi tidak berlaku jika ada dua atau lebih pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Mengingat dua pemain Persib dipanggil, maka regulasi itu tidak akan berlaku selama pemusatan latihan hingga gelaran Piala AFF berlangsung. Dengan begitu, Persib pun tidak ada kewajiban untuk menurunkan pemain U22 selama gelaran Piala AFF tuntasnya. Persib Bandung kembali tenggelam di dasar klasemen grup F ACL2 setelah hanya bermain imbang kontra Port FC. Maung Bandung harus puas berbagi angka dengan Port FC setelah laga berkesudahan imbang 2-2. Dua gol Persib diciptakan lewat Ciro Alves dan David Da Silva, sementara gol Port FC diborong penyerang mereka asal Guinea, Losana Domboya. Hasil imbang menghadapi Port FC ini membuat Persib Bandung kembali tenggelam di dasar klasemen grup F setelah digusur Zhejiang FC. Persib mengoleksi 5 poin dari 5 kali pertandingan. Terpaut 1 poin dari Zhejiang FC yang mengandaskan Lion City Sailor dengan skor 4-2. Sementara Port FC dipastikan lolos ke 16 besar ACL2 dan hanya tinggal menentukan posisi mereka sebagai juara atau runner-up. Persib pada laga terakhir harus meraih kemenangan atas Zhejiang FC di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis 5 Desember mendatang. Namun kemenangan atas Zhejiang FC tidak akan cukup karena Persib butuh bantuan dari Port FC saat menghadapi Lion City Sailor. Port FC harus bisa mengalahkan atau menahan imbang Lion City di laga terakhir. Jika Persib menang atas Zhejiang FC dan Port FC bisa mengalahkan atau menahan imbang Lion City Sailor, maka Persib bisa naik ke posisi 2 klasemen
dan dipastikan lolos ke fase berikutnya tuntasnya. Persib Bandung berhasil mencuri 1 poin di kandang Port FC pada laga lanjutan ACL 2. Skor 2-2 berakhir di Stadium Patum Thani pada Kamis 28 November. Bagi pelatih Persib Boyan Hodak, ini menjadi dejavu bagi tim yang sebelumnya juga mengalami ketertinggalan dari tim tuan rumah saat menghadapi Lion City Sailor. Sayangnya tidak ada poin penuh di pertandingan ini setelah wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan dengan skor 2-2. Pertandingan yang mirip ketika di Singapura, kami membiarkan lawan mencetak 2 gol, kali ini 2 gol yang murah. Boyan pun mencatatkan evaluasi bagi timnya. Dia menggarisbawahi soal tim yang tidak agresif dan melewatkan peluang lawan dari crossing di kotak penalti. Kami sudah tahu bagaimana mereka bermain sebelumnya, tapi kami tidak bereaksi dengan baik. Tim kami tampil lebih baik dan agresif setelah kehadiran David da Silva. Boyan sebenarnya tidak ingin memaksakan kondisi David, namun Persib butuh jasa pemain asal Brazil tersebut. Mungkin dia tidak fit sepenuhnya, tapi ketika dia kembali, dia memberikan kontribusi bagi kami. Boyan pun memberikan selamat kepada kedua supporter tim yang menyemangati sampai menit akhir permainan. Mungkin ini menarik karena ada 4 gol, tapi bagi pelatih ini tidak, karena menunjukkan terlalu banyak error di pertahanan tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mensyukuri keberhasilan Timnas Indonesia naik ke posisi 125 peringkat FIFA. Ia menargetkan agar tim Garuda segera menembus peringkat 100 besar dunia. Dalam daftar peringkat FIFA terkini, Indonesia berada di posisi ke-125, yang berarti naik 5 strip dari posisi sebelumnya, di mana Indonesia memiliki poin 1135,11 poin atau bertambah 16,24 poin. Alhamdulillah, ranking FIFA Indonesia terus naik. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-125 atau naik 5 peringkat. Kita akan terus dorong Indonesia bisa masuk 100 besar ranking FIFA, ungkap Erick Thohir. Pada masa kepengurusan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, posisi Indonesia dalam peringkat FIFA mengalami tren meningkat. Saat Erick terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Indonesia berada di posisi 151. 2 bulan setelahnya, peringkat Timnas Indonesia naik ke posisi 149. Setelah itu perlahan-lahan posisi Timnas dapat merangkak naik hingga saat ini ke 125 peringkat FIFA. Erick Thohir pun akan terus mendorong Timnas agar bisa masuk 100 besar ranking FIFA tuntasnya.